Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Dema FDK yaitu Kepoin Yuk bersama Himakom UIN Suskaryau. Nah, di sini kita bakalan tanya-tanya nih seputar yang kira-kira pengen kita tanya nih di Ilmu Komunikasi UIN Suskaryau. Nah, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Saya Caprites Rifael dari Dema FDK UIN Suskaryau. Dan di sini saya ada dua narasumber. Yang pertama ada Bang Ilham dan juga ada Kak Meta. Nah, perkenalin diri dulu dong. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abang Ilham Maulana, jurusan Ilmu Komunikasi pastinya, semester 6, konsentrasi broadcasting, terus di Himakom jabatan Abang sebagai Kepala Bidang atau Kabid Advokasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Febrianti, mahasiswi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relations semester 4 di Himakom. Alhamdulillah diberi amanah sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat atau Humas. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu nih kan narasumber kita ini siapa dan di Himakom itu menjabat sebagai apa. Jadi kami udah dari Dema udah ngerangkul nih beberapa pertanyaan dari mahasiswa baru yang udah baru masuk nih di tahun 2021 ini. Nah, jadi banyak mereka yang kepo banget nih tentang jurusan mereka ini. Mereka masuk, mereka mau ngapain nanti ke depannya gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama itu ada nih yang bertanya tuh, apa sih Kak sebenarnya prospek kerja dari jurusan Ilmu Komunikasi ini? Kalau untuk prospek kerja di komunikasi tersendiri itu, yang pertama kita bisa bekerja di stasiun televisi. Itu sebagai kru atau produser tim kreatif di stasiun televisi tersebut. Juga kita bisa kerja sebagai konten kreator atau bisa juga kerja sebagai humas di suatu perusahaan. Terus juga sebenarnya prospek kerja dari jurusan-jurusan yang ada itu kembali kepada kita masing-masing sebenarnya. Tergantung apa yang kita punya, terus relasi kita sampai mana gitu. Dan juga untuk mahasiswa ilmu komunikasi tersendiri, biasanya itu mereka menciptakan lapangan pekerja sendiri, mempekerjakan orang lain juga gitu. Jadi kalau kita punya skill, kita bisa kerja di mana aja. Oke, terima kasih Bang Ilham. Nah, selanjutnya coba kita dengerin pendapat dari Kak Meta. Silakan Kak Meta. Oke, sebelumnya seperti yang kita tahu kan kalau di ilmu komunikasi itu ada tiga konsentrasi. Seperti yang udah kita tahu, ada broadcasting, public relation, dan jurnalistik. Nah, biasanya kan kalau broadcasting ini ketika mendengar kalimat broadcasting, pasti orang-orang bakal langsung fokus ke tentang editor. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Ilham. Ketika kita punya kemampuan dan punya niat untuk lebih maju ke depan, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Dan kalau biasanya di broadcasting banyak yang menjadi content creator atau enggak dalam segi editor video gitu. Kalau dalam public relation biasanya juga ada bisa bekerja sebagai humas di sebuah organisasi ataupun perusahaan ataupun bisa menjadi MC ataupun event organizer. Nah, sedangkan kalau di jurnalistik kita mempunyai kesempatan untuk menjadi wartawan. Tetapi ada salah satu teman saya yang justru masuk ke ilmu komunikasi ini bukan untuk bekerja di prospek kerja yang telah saya sebutkan. Justru dia punya niatan untuk menjadi seorang dosen bahasa Inggris. Dan kenapa dia masuk ke ilmu komunikasi? Karena dia yakin dan percaya bahwa di ilmu komunikasi dia bisa lebih memantapkan skill public speaking-nya. Jadi itu kembali ke diri masing-masing sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Meta. Berarti intinya sebenarnya kalau prospek kerja dari jurusan Ilmu Komunikasi itu intinya public speaking dan gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah karya gitu kan intinya. Nah, ya, dengan karya tersebut kalau kita misalnya punya relasi itu bakal mudah banget masuk ke pekerjaan manapun, karena kalau dilihat-lihat sekarang banyak perusahaan yang pasti butuh orang yang dari ilmu komunikasi. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan nih, di jurusan ilmu komunikasi itu belajar tentang apa aja sih? Terus kira-kira di ilmu komunikasi itu ada hitung-hitungannya nggak? Untuk semester 1, semester 2 itu lebih terfokus. Di semester 1 kita lebih difokuskan kayak kembali ke pelajaran SMA atau SMP. Nah, pokoknya sesuai dengan nama universitas kita. Jadi kita di situ belajar tentang agama. Nah, naik ke semester 2 situ baru kita masuk ke pengantar komunikasi, ke pengantar jurnalistik gitu. Jadi mulai ada pembahasan lebih terfokus kepada jurusan kita. Nah, di semester 3 itu kawan-kawan sudah memilih konsentrasi yang kawan-kawan pilih.
yang seperti disampaikan Kak Meta tadi, ada jurnalistik, public relation atau broadcasting. Nah, tadi ada juga pertanyaan apakah ada belajar hitung-hitungannya. Kalau untuk abang pribadi kemarin di semester 4 atau semester 5 itu ada hitung-hitungan. Nama mata kuliahnya nggak salah statistik, nggak salah ya. Itu hitungannya bukan seperti itu matematika ini. Ini kawan-kawan ini sebenarnya takut nih, takut belajar matematika, ngitung-ngitung, takut pusing gitu kan. Jadi hitung-hitungan yang kita pelajari di situ tidak serumit matematika yang kita bayangkan nih. Perspektif kita tentang matematika, pasti rumit gitu kan. Sebenarnya nggak serumit yang kita bayangkan intinya. Oke, berarti di komunikasi itu ya pelajarannya tentang gimana tentang komunikasi, tentang 3 konsentrasi, communication, juga broadcasting. Nah, dan untuk hitungan-hitungan tadi itu cuma untuk di bagian semester atas gitu ya Bang. Kalau kita mau lulus kan buat skripsi. Nah, itu mungkin gunanya matematika kali ya Bang. Nah, lanjut nih, kita ada pertanyaan nih Bang. Di ilmu komunikasi itu lebih banyak teori atau prakteknya? Nah, kalau karena saya public relation gitu kan, jadi yang saya rasain lebih banyak teori daripada praktek gitu. Memang kalau di ilmu komunikasi ini rasanya kalau kita dapat teori tapi kita nggak diberikan praktek, kayak ada sesuatu hal yang kurang gitu kan. Nah, kalau karena saya selaku anak PR, jadi saya merasa lebih banyak teori sih daripada praktek. Terus kalau saya lihat juga dari teman-teman saya yang broadcasting, nah itu kayaknya mereka juga banyak lebihnya itu ke praktek kayaknya gitu. Tapi mungkin karena musim pandemi sekarang, jadi segala bentuk praktek itu mungkin dialihkan ke online, kayak seandainya diberikan tugas berbentuk video gitu. Itu sih yang saya rasain, Kak. Oke, berarti ini Ces, mungkin ya kalau untuk sekarang untuk praktek mungkin kita agak sedikit terbatas karena kita sama-sama sedang mengalami pandemi COVID-19 mungkin ya. Nah, untuk adik-adik yang angkatan 19 dan angkatan 2021 dan angkatan selanjutnya, kemungkinan kalau untuk praktek mungkin sedikit minim karena kita dibatasi untuk kegiatan di luar gitu. Ya, itulah tantangan kita sebenarnya sebagai mahasiswa, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini memang harus dipaksa dan mau tidak mau memang dipaksa untuk berkreativitas tinggi sebenarnya. Itu Jess. Berarti sebenarnya sama aja dengan mata jurusan-jurusan yang lain yang lebih ke kreatif ya gitu. Apalagi mau komunikasi kan berarti dengan kreatif. Mungkin karena aja yang membuat praktek itu jadi agak sulit sekarang ini gitu. Oke, jadi selanjutnya kita nih pertanyaan yang sering banget ditanyain kalau seandainya orang-orang nanya ke anak komunikasi nih atau baru masuk ke komunikasi. Kalau anak komunikasi itu harus dituntut untuk bisa bicara depan orang banyak nggak sih? Ini kalau menurut saya sesuatu pertanyaan yang menarik. Nah, kalau seandainya bahasanya dituntut harus bisa, itu kayak kesan memaksa ya. Sedangkan kalau kita masuk ke bangku SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, itu proses pembelajaran gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih, dituntut itu enggak. Tapi diharapkan melalui dengan kita masuk ke jurusan ilmu komunikasi ini, kita bisa mengembangkan skill kemampuan dalam berbicara di depan umum. Soalnya kan setiap ditanya, anak apa, jurusan apa, ilmu komunikasi, pasti orang-orang itu udah menetapkan atau langsung gitu menganggap bahwa kita ini pintar dalam urusan berbicara di depan umum. Jadi itu kembali lagi seperti yang saya bilang ke awal tadi, kalau bahasanya dituntut harus bisa, itu terkesan sedikit memaksa. Justru kalau kita masuk ke bangku perkuliahan atau pendidikan, itu proses kita untuk belajar. Jadi untuk rasanya untuk yang lebih tepat bukan dituntut harus langsung bisa, tetapi melalui proses perkuliahan inilah sebaiknya kita bisa mengembangkan kemampuan kita dalam urusan berbicara di depan umum. Oke, mungkin dari Bang Ilham punya perspektif lain nih untuk hal itu. Coba Bang Ilham. Yang namanya mahasiswa, tingkatan level dari siswa ke mahasiswa itu udah jauh lebih tinggi gitu ya. Karena yang maha di dunia ini cuma 2, Maha Esa, satu sama mahasiswa. Nah, seharusnya kita sebagai mahasiswa harus bisa dan harus juga lebih mampu gimana cara kita tuh berpenampilan dan berbicara di depan umum itu dengan layaknya sebagai seorang mahasiswa. Mau tidak mau itu sebenarnya
harus kita lakukan gitu loh. Karena kita bukan anak SMA lagi yang ditunjuk dulu baru mau bicara gitu. Sebenarnya kita sebagai mahasiswa yang udah tingkatannya lebih tinggi di pendidikan itu ya harus bisa dong kita berbicara depan umum, menunjukkan kalau kita nih mahasiswa gitu loh. Dan kemampuan berbicara itu sendiri pun kalau Bang pikir ketika kita udah menjadi mahasiswa, secara tidak langsung dan lambat laun itu juga akan tumbuh keberanian kita untuk berbicara depan umum. Sedikit tips lah kalau untuk mahasiswa yang masih agak malu, canggung ngomong di depan umum. Misalnya gini, kalau seandainya dosen ada bertanya di kelas, ada pertanyaan misalnya, ya udah kita nggak tanya jawab, walaupun sekira pertanyaan kita itu kayak masih agak gimana gitu pertanyaannya, kita berani aja ngomong depan umum gitu, depan dosen. Lambat laun karena itu udah terbiasa kita lakukan, kita pun berani untuk ngomong depan umum gitu loh. Nah, jadi berarti di ilmu komunikasi itu mungkin tidak dituntut, tapi setelah lulus nanti itu pasti biasanya stigma dari orang lain, ini anak pasti bisa ngomong depan orang lain gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang di jurusan ilmu komunikasi, mulai latihan lah, mulai terbiasa untuk ngomong depan orang lain, jadi biar nanti pas sudah dapat gelar sarjana ya nggak malu-maluin lagi gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu ada, sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, apa aja sih Bang yang harus disiapin untuk kita kuliah gitu? Kalau untuk menjadi seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang harus disiapkan pertama ya kemauan dulu sih untuk jadi seorang mahasiswa. Karena kalau setengah hati kita untuk kuliah ini putus setengah jalan, sayang dong. Dengan biaya yang udah kita keluarin, tenaga yang udah kita keluarin, terus kalau untuk di UIN dana lah ya. Karena di UIN masalah paling utama yang harus disiapkan kali itu ya masalah dana UKT. Iya. Oke, mungkin dari Kak Meta, gimana Kak Meta? Seperti yang harus kita garis bawahi dan ingat juga, sebenarnya bukan sekedar ilmu komunikasi, tapi rata-rata jurusan, kalau ditanya soal apa aja yang harus dibutuhin, itu laptop gitu kan. Mungkin kalau soal ketik-mengetik di Word bisa kita gunakan lewat HP, tapi kalau udah kayak PPT dan lain-lain itu kan juga harus laptop. Tapi ya itu tadi, kembali seperti yang Mbak Ilham bilang, nggak apa-apa gitu, nggak diharuskan kalian masih ilmu komunikasi, laptop kalian harus di atas 10 juta ya, enggak. Pokoknya kita itu beli atau punyalah sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena gini loh maksudnya, kalau kita mengikuti keinginan kita, nggak menutup kemungkinan kita pengen dengan harga-harga yang teratas. Tapi sebenarnya kan kalau dilihat-lihat, kembali ke tentang kebutuhan kita, laptop-laptop yang di bawah harga 10 juta pun udah bisa memenuhi. Itu kalau hal-hal seperti itu dari cara bagaimana aja sih, bagaimana cara kita bisa menggunakannya dengan baik. Kalau itu untuk laptop gitu kan. Mungkin kalau untuk hal-hal lain yang memang harus dipersiapin banget kayak handphone gitu. Mungkin sekarang itu kan handphone hampir semua udah punya gitu. Tapi mungkin ya speknya aja lagi. Tapi ya itu kembali lagi, pergunakanlah barang-barang yang memang kita rasa itu memang kita butuhin gitu. Jangan, karena kan nggak menutup kemungkinan banyak mahasiswa atau orang-orang yang membeli barang-barang yang sebenarnya itu nggak terlalu kita butuhin gitu. Jadi karena kita udah mahasiswa, kita udah pemikiran kita itu udah harus open minded gitu. Jadi kita itu harus lebih mampu menyusun apa yang sebenarnya wajib kita beli, apa yang sebenarnya enggak kita beli gitu. Karena semakin besar, semakin dewasa, keinginan itu akan semakin banyak. Tapi kita juga harus melihat kita kayak gimana. Itu sih Kak. Oke, berarti di ilmu komunikasi itu sebenarnya, bahkan di jurusan lain itu sebenarnya laptop itu sangat penting. Mungkin kalau di ilmu komunikasi kebutuhannya, kayak misalnya di broadcasting itu bukan masalah mahal, tapi kebutuhannya dituntut agar kalau misalnya kita mau misalnya ngedit nih, kalau misalnya kita pakai laptop 4 jutaan, mungkin kita stres gitu kan. Nah, berarti benar banget tadi kata Kak Meta dan Bang Ilham bilang tadi, kalau seandainya ya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kebutuhan kita memang harus yang harga segitu ya mau nggak mau memang itu kebutuhan kita gitu. Tapi di mana ada kemauan pasti ada jalan, kan ada teman, kita bisa nebeng tempat teman, kita bisa di mana aja gitu. Nah, pokoknya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi bisa lah improvisasi, gampang banget itu. Selanjutnya di ilmu komunikasi Unsus Karya ini ada kegiatan apa aja sih yang sering diadain? Mungkin dari Kak Meta dulu. Oke, jadi kalau di ilmu komunikasi UIN ini ya,
Biasanya hal-hal yang atau kegiatan yang sering kita lakukan itu, pertamanya itu tentu kayak kegiatan penyambutan maba. Kayak tahun 2019 itu ada namanya Communication Art, terus ada Femget. Nah, kalau Communication Art itu kan dari Himakom, sedangkan Femget itu dari langsung dari teman-teman angkatan 2019 itu atau angkatan 2020 atau angkatan berapapun yang baru masuk yang langsung menyelenggarakan. Nah, terus kegiatannya juga ini sebenarnya banyak kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi, seperti juga melaksanakan peringatan Hari Ilmu Komunikasi gitu, seperti yang pernah kita laksanakan tahun 2019. Tapi walaupun ini karena kondisi kita pandemi dan kita nggak bisa memaksakan untuk melaksanakan kegiatan secara offline, jadi kegiatan-kegiatan itu sebenarnya tetap berjalan, tapi kita alihkan menjadi online, tentunya dengan tidak menghilangkan keseruan-keseruan itu. Seperti waktu kegiatan peringatan Hari Ilmu Komunikasi gitu kan, ulang tahun. Jadi dari kami pribadi gitu, maksudnya dari teman-teman Himakom, tentunya mengajak teman-teman mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi untuk menyemarakkan dengan mengikuti perlombaan yang telah dibuat. Setidaknya gitu itu bentuk bahwa kita masih sangat mengingat hari lahir ilmu komunikasi. Terus kalau untuk kayak penyambutan maba, mungkin teman-teman kemarin yang ada lihat di Instagram kayak dibentuk kelompok walaupun secara online, tapi mereka juga tetap diberi tugas. Tujuan dilakukannya itu kan supaya tetap terjalin kekeluargaan yang erat meskipun belum bisa bertemu secara langsung. Oke, mungkin dari Bang Ilham gimana nih Bang? Kegiatan apa aja nih yang dilaksanain Ilkom UIN Suskarya? Oh, kegiatan Ilkom ya. Kalau untuk Ilkom sendiri udah membuat kegiatan yang cukup banyak. Yang pertama dari abang semester 1 itu kegiatan yang pertama dibuat oleh mahasiswa ilmu komunikasi itu milad ilmu komunikasi yang ke-21 tahun nggak salah Bang. 21 atau 20 tahun lah itu kemarin. Itu acara diadakan di Pendopo. Pendopo itu di sebelah fakultas kita. Itu acaranya memang dari pagi sampai sore gitu, memang meriah. Dan itu melibatkan seluruh mahasiswa ilmu komunikasi dari semester 1 sampai semester 5 kemarin. Itu semuanya aktif. Jadi ambil andil dalam mensukseskan acara milad ilmu komunikasi. Nah, terus juga ada kemarin acara Sumpah Pemuda. Jadi kayak misalnya setiap ada peringatan hari-hari besar, hari peringatan nasional, itu mahasiswa ilmu komunikasi membuat acara gitu. Terus juga dari mahasiswa ilmu komunikasi juga ada membuat kayak pameran fotografi, terus ada juga membuat kayak I.O. di salah satu hotel yang ada Pekanbaru atau mall gitu. Jadi acara-acara yang diadakan mahasiswa ilmu komunikasi ini sangat-sangat beragam gitu. Ada dari memang pentas seni, ada memang menonjolkan bakat, ada memang untuk hura-hura aja, untuk happy-happy aja, banyak Ces. Terus juga kemarin kami ada open trip untuk mendaki Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat, itu dalam rangka memperingati hari lahirnya lagi ilmu komunikasi itu yang ke-23 tahun. Itu kami ada 17 orang mahasiswa ilmu komunikasi itu ikut mendaki Gunung Merapi dan kibarkan bendera ilmu komunikasi UIN Suskaryo di atas Gunung Merapi. Di puncak tertingginya Merapi lah, gitu Ces. Sedikit tambahan juga nggak lupa gitu. Karena kita ini kan punya 3 konsentrasi, tapi nggak semua mahasiswa-mahasiswi yang mau milih konsentrasi itu udah paham gitu kan. Jadi biasanya juga ada kegiatan seminar konsentrasi, yang mana melalui seminar itu nanti diperkenalkan lebih jauh. Public relation itu nanti seperti apa, broadcasting seperti apa, jurnalistik seperti apa, terus prospeknya itu seperti apa. Oke, berarti di ilmu komunikasi ini kegiatannya banyak banget ya, kayak yang pada intinya itu mengasah kita untuk biar nanti pas kerja itu kita udah terbiasa gitu kan. Iya, terbiasa. Terus ada buat I.O, terus ada yang fun-nya itu ada yang kayak family gathering, ada yang mendaki gunung, dan juga itu ada biar teman-teman adik-adik semester 1 yang baru masuk ini
nanti ke depannya nggak bingung, nah nanti itu ada seminar konsentrasi gitu. Jadi milih mau ambil konsentrasi mana, jurnalistik, broadcasting, atau public relation. Ada yang nanya juga nih, apa benar di jurusan ilmu komunikasi itu semester 3 ke bawah itu pelajarannya masih gampang, nah nanti setelah itu udah agak susah tuh, itu benar nggak tuh Bang? Kalau yang abang rasakan memang ya, di semester 1 sampai semester 3 itu kita masih santai lah bahasanya. Karena belum terlalu menjurus dengan konsentrasi yang kita pilih gitu. Kayak tugasnya masih tugas wiki, tugas apa gitu. Nah, masuk di semester 4 sampai semester 6 itu baru kita kayak tugas tuh datang bertubi-tubi gitu. Tugas A belum selesai, tugas B datang. Tugas B belum selesai, tugas A udah ditambah gitu loh. Jadi kayak memang kita digempur kali untuk tugas gitu, deadline dengan waktu yang memang dikejar gitu. Makanya tadi memang bilang kayak mahasiswa ilmu komunikasi memang udah dijuluki memang rajanya dari deadline gitu loh. Udah mepet baru dikerjain gitu. Jadi kayak di semester 4 sampai semester 6 itu kawan-kawan memang dihadapkan dengan pembelajaran yang memang sangat-sangat sibuk lah bahasanya. Jadi kayak kawan-kawan tuh dikasih tugas bertubi-tubi gitu. Tapi jangan takut nih. Maksud abang bilang bertubi-tubi itu bukan berarti menakut-nakutkan kawan-kawan nih, enggak. Cuman namanya materi itu pasti ada cabangnya nih. Misal materi A, cabangnya ini gitu. Kadang-kadang dosen ini ada ngasih tugas memang sekali dua gitu. Tapi itu memang tantangan kita sebagai mahasiswa gitu loh. Harus bisa siap tempur di medan pertempuran gitu. Nah, nanti di semester 7 itu baru santai. Itu santai maksudnya kayak ya hanya magang, hanya KKN, selesai itu baru nyusun skripsi. Nah, gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Meta gimana nih Kak? Nah, karena saya masih semester 4 ya, jadi kalau yang saya rasain pribadi, untuk semester 1, semester 2 itu ya masih standar lah gitu kan. Mungkin sesuatu hal yang maklum kalau seandainya pun cara dosen mengajar itu pakai naik level. Mungkin di semester 1, semester 2 kita ini masih diajar dengan masih ada sistem dimanja-manjakan gitu. Jadi yang kita dikasih tugas itu nggak terlalu susah lah, nggak ada yang mungkin kita itu masih kayak ngerasa wah enak ya kuliah di sini, enak ya sama bapak ini sama ibu ini gitu. Jadi kalau untuk semester 1, semester 2 saya rasa kemarin standar, mungkin sesuatu hal yang wajar juga, mungkin ada beberapa oknum yang kayak ngasih tugas itu dengan tingkatan yang mulai naik, soalnya kan itu juga sebagai salah satu cara atau waktu untuk mengasah kemampuan kita. Nah, naik ke semester 3, semester 4, sebenarnya kadang saya ngerasa bahwa tugas ini nggak susah loh gitu. Tapi karena kita itu kadang suka deadline, ataupun kita mungkin belum terlalu paham, atau untuk pertama kalinya dikasih tugas seperti itu, jadinya kayak pas dapat tugas itu kayak, ya ampun, ini tugas apaan gitu, kayak seolah-olah emang stres gitu. Oleh karena itu, seperti yang saya bilang tadi kan, ada masanya di mana kita itu harus refreshing diri gitu. Jadi kalau untuk semester 3, semester 4, saya rasa masih bisa dibilang standar juga sih. Hal-hal yang disampaikan dosen itu masih dengan mudah kita pahami sekalipun kurang dijelasin sama dosen gitu kan. Jadi juga mungkin di semester 4 yang saya rasain sekarang, ada naik tingkatan nih gitu. Dikasih soal, 5 soal, dan harus soal esai, dan harus jawabannya itu berasal dari jurnal internasional. Nah, kalau mungkin kita udah berkali-kali dapat tugas seperti itu, mungkin itu sesuatu hal yang mudah ya untuk kita. Tapi kan kalau untuk pertama kali, ini benar-benar kayak ngerasa, ini susah nih. Tapi kembali ke diri kita lagi sih. Kalau seandainya kita emang ngebawa diri kita ini untuk yakin dan percaya, pasti bisa kok buat nyelesainnya. Saya yakin dan percaya semua tugas itu bisa kita selesain, asal memang ada niat dan jangan deadline aja sih ngerjainnya. Berarti sebenarnya kembali lagi kalau seandainya kita udah niat, ya susah pun itu ya mau nggak mau kita harus jalanin gitu. Kembali lagi sebagai kita mahasiswa, tanggung jawab sebagai mahasiswa ya apa yang kita mulai ya harus kita selesain gitu kan. Mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaannya, tapi ada satu lagi nih khusus Bang Ilham. Bang, cewek-cewek di Ilkom cakep-cakep. Kalau cewek-cewek di Ilkom Bapak Koi paling cakep, paling cantik di Winsuska. Jadi makanya banyak kayak anak-anak fakultas lain, anak-anak jurusan lain tuh
pada ngelirik cewek-cewek anak Ilkom gitu loh, karena memang cewek-cewek anak Ilkom ini nggak ada obat bahasanya. Jadi kayak glow up check, itulah bahasanya pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mau cari cememel di Ilkom UIN Suskaria, banyak pilihannya. Mungkin itu aja Bang sesi tanya jawab kita di konten Kepoin Yuk DMFDK X Himakom. Ada nggak nih pesan-pesan buat mahasiswa baru jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2021 ini biar semangat lah gitu untuk masuk Ilkom, biar merasa yakin lagi lah kalau mereka tuh aku di sini nih, jiwaku di sini nih gitu. Mungkin dari Bang Ilham lah. Kalau pesan abang untuk adik-adik yang sudah menjadi mahasiswa di angkatan 2021, abang pikir kalian harus siap dengan tantangan yang ke depan, karena semakin hari itu kemajuan teknologi ini semakin berkembang gitu. Kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, sebagai mahasiswa, kawan-kawan harus tahu dan harus paham fungsi kawan-kawan sebagai mahasiswa itu apa gitu. Dan juga kawan-kawan di jurusan ilmu komunikasi ini harus bisa menunjukkan apa yang kawan-kawan punya gitu. Jadi jangan malu, jangan bimbang, dan jangan ragu untuk menunjukkan apa sih yang kalian punya gitu loh. Karena di jurusan kita ini memang banyak tempat-tempat untuk menampung kawan-kawan yang memang punya skill dalam fotografi, dalam public speaking, atau membuat naskah segala macam. Terus juga pesannya untuk kawan-kawan, jangan jadi mahasiswa baru yang pelangap-longo bahasanya. Ngerti nggak sih pelangap-longo maksudnya? Itu kayak dapat info A langsung nyerapnya A gitu loh. Jadi misalnya dapat info A, dicari dulu nih kebenaran dari info A tersebut gitu. Jadi jangan sembarangan, karena kemarin ada kejadian kawan di angkatan 2020 itu dia tertipu karena tertipu beasiswa. Dia penipunya ini mengatasnamakan dari pihak pimpinan Winskuska, minta ini segala macam. Akhirnya kawan kita di angkatan 2020 tertipu. Jadi kawan-kawan mahasiswa lah untuk 2020 2021 harus bisa lebih teliti dalam hal apapun, dan juga harus bisa menjadi mahasiswa yang sebenar-benarnya mahasiswa, harus bisa menjadi mahasiswa yang bisa menyampaikan apa itu aspirasi masyarakat atau mahasiswa lainnya. Karena abang sendiri juga sebagai mahasiswa, abang harus bisa menyuarakan apa itu yang dikeluhkan mahasiswa ilmu komunikasi, karena abang di ilmu komunikasi itu kabit advokasi gitu. Dan yang sekarang sedang abang perjuangan itu masalah UKT. Nah, pesan abang untuk kawan-kawan angkatan 2021, jangan terkejut kalau UKT kawan-kawan itu tinggi gitu. Karena memang untuk kelas UIN se-Indonesia itu memang UKT memang sangat-sangat menggigit gitu loh. Bukan hanya di UIN Suska gitu. Cuman kita punya namanya DEMA, kita punya namanya SEMA. Nah, jadi kalau misalnya nanti kawan-kawan pengen merevisi UKT, bisa, cuma melalui prosedur yang sudah ditentukan. Intinya kawan-kawan kuliah tetap semangat, walaupun kawan-kawan angkatan COVID, kawan-kawan harus tetap semangat kuliahnya gitu. Oke, mungkin dari Kak Meta ada pesan-pesan buat mahasiswa baru angkatan 2021. Oke, untuk teman-teman angkatan 2021, ini pesan untuk kalian. Pesan juga untuk diri saya sendiri sebagai reminder gitu. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, jangan pernah lelah untuk berproses, lakuin yang terbaik untuk diri sendiri dan tentunya orang-orang yang kalian sayangi. Pokoknya di dalam hidup kita pasti bakal ditemukan atau bakal dipertemukan dengan yang namanya cobaan, rasa sakit, bahkan luka gitu. Tapi hal-hal yang justru kadang kita rasa sebagai sumber rasa sakit itu, justru itu yang menguatkan kita. Mungkin teman-teman di angkatan 2021 ada yang kayak ngerasa salah jurusan, atau mungkin ada yang ngerasa nyesel masuk UIN gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini, kita harus banyak-banyak bersyukur gitu. Walaupun mungkin teman-teman sekarang masuk nggak sesuai dengan program studi atau kampus yang teman-teman inginkan, ingat, di luar sana bahkan banyak teman-teman lainnya yang harus gap year, atau enggak mungkin sekarang lagi stres atau apa dengan kondisi terburuknya karena nggak berhasil masuk PTN. Nah, jadi yang harus kita tingkatkan dalam hidup yaitu bersyukur. Karena kalau kita ingin mencari yang terbaik,
sampai kapanpun kita nggak akan pernah dapetin itu. Karena seperti salah satu quotes yang pernah saya dengar, ketika kita terus mencari yang terbaik, maka kita akan kehilangan yang sesuatu hal yang sebenarnya itu udah baik untuk kita. Pokoknya terus sebar manfaat, terus sebar kebaikan sampai ke setiap sisi kehidupan. Kita nggak tahu mungkin nanti ke depannya kita bakal jadi apa, tapi yang penting proses, niat, doa, dan usaha jadi 3 hal sakral dalam kehidupan. Oke, terima kasih atas jawabannya dan pesan-pesannya untuk mahasiswa angkatan 2021 untuk jurusan Ilmu Komunikasi di UIN Suskaria. Terima kasih Bang Ilham, terima kasih Kak Meta. Mungkin kita sebelum kita akhiri, boleh dong kita jargon ilmu komunikasi ini. Coba. Nah, ini dia nih. Oke, coba dari Bang Ilham lah pimpin nih. Abang mimpin nih, nanti kita sama-sama ya. Oke. Ilmu komunikasi. Satu keluarga, satu cerita, salam komunikasi. Oke. FDK 1, FDK Jaya. FDK Jaya. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita di Kepoin Yuk bareng Himakom UIN Suskaria. Semoga informasi yang dari percakapan ini, dialog ini bermanfaat buat adik-adik semua. Dan mungkin kakak-kakak Himakomnya akan mengikuti keaktifan adik-adik angkatan 2021 di jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suskaria. Mungkin itu saja Kepoin Yuk episode pertama nih, episode perdana. Terima kasih narasumber dan terima kasih juga atas perhatian teman-teman adik-adik mahasiswa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.